Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Satrio Pamungkas, NIM 120 118 4169, kelas TI 4202. Pada rangkaian video ini saya akan menjelaskan pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah Statistika Industri. Selamat menyaksikan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 4, yaitu mengenai materi uji Kruskal-Wallis. Berikut merupakan soalnya. Di sini terdapat data yang diperoleh dari soalnya dan terdapat ada 20 data yang terdiri dari metode 1, metode 2, dan metode 3. Nah, tujuannya kita diperintahkan untuk menggunakan uji Kruskal-Wallis dan menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama, dengan taraf nyata sebesar 5%. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menetapkan terlebih dahulu H0 dan H1-nya, menetapkan dahulu hipotesisnya. Dan untuk H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 dan sama dengan mu3. Hal ini menunjukkan bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah sama. Sedangkan untuk H1-nya adalah sebaliknya, berarti nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu statistik uji dengan menghitung nilai H-nya. Nah, pada tahap awalnya dalam menentukan statistik uji ini kita harus memberikan peringkat terlebih dahulu terhadap data-data yang sudah kita peroleh tadi. Nah, tadi kan kita mendapatkan data-datanya itu dengan angka yang acak ya. Untuk memberi peringkatnya kita harus mengurutkannya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Nah, di sini skor yang terkecil yaitu sebesar 61 dan skor yang terbesarnya itu sebesar 93. Lalu kita beri ranking berdasarkan urutan skor dari yang terkecil yaitu 1, 2, 3 hingga 93 di sini. Nah, berhubung nilai skornya tidak ada yang sama, maka untuk nilai peringkatnya juga tidak ada yang dalam bentuk desimal ya. Jadi bentuknya normal dari 1 sampai 20 semuanya. Lalu setelah kita memberi ranking untuk setiap skornya, kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya, yaitu ke bentuk metode 1, metode 2, dan metode 3. Untuk metode 1 kita cantumin tadi sesuai yang ada di soal skornya berapa aja. Lalu di metode 2 kita cantumkan skornya berapa saja, dan di metode 3 kita cantumkan skornya berapa saja. Tetapi kita cantumkan pula ranking yang sudah kita tentukan tadi. Misalnya untuk skor 85 tadi, kita untuk skor 85 itu mendapatkan ranking atau peringkat ke-16, maka kita cantumkan rankingnya 16 untuk skor 85. Dan untuk skor 90 tadi sudah kita tentukan mendapatkan ranking 19. Keseluruhannya dari metode 1, metode 2, metode 3 semua skornya kita berikan ranking. Setelah itu kita tentukan nilai R1, R2, R3-nya, harusnya R3, yaitu dengan cara menjumlahkan keseluruhan ranking dari masing-masing kolom atau masing-masing metode. Misalnya R1 yaitu jumlah ranking di metode 1, yaitu 16 tambah 19 tambah 17 tambah 5 tambah 20 tambah 13, yaitu mendapatkan 90. Lalu untuk R2 yaitu jumlah ranking dari metode 2, kita semuanya jumlahkan dan mendapatkan hasil R2-nya sama dengan 40. Dan untuk R3 itu kita jumlahkan semua ranking di metode 3 atau kolom 3 ini, kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil R3 sama dengan 80. Lalu kita tentukan juga
nilai N1, N2, N3-nya. Nah, N1 ini menunjukkan jumlah ada berapa data yang berada di metode 1 atau di kolom 1. Dan ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Maka nilai N1 itu sama dengan 6. Dan untuk N2 berarti jumlah data yang terdapat di metode 2 atau kolom 2, yaitu ada 8. Dan untuk di N3 ini, yaitu jumlah data yang ada di metode 3 itu ada 6. Nah, apabila sudah mendapatkan nilai N1, N2, N3, dan R1, R2, R3, kita bisa mencari nilai H-nya, yaitu dengan rumus 12 dibagi jumlah data keseluruhan dibagi jumlah data ditambah 1 dikalikan sigma dari R I kuadrat dibagi NI dikurangi 3 dikalikan jumlah data keseluruhannya ditambah 1. Lalu kita masukkan saja karena sudah mendapatkan keseluruhan nilainya, yaitu 12 dibagi jumlah datanya tadi keseluruhan ini semua, yaitu ada 20 data. Berarti 20 dikalikan 20 ditambah 1. Lalu kita melakukan penjumlahan RI kuadrat per NI-nya. Yang pertama-tama itu yaitu R1 kuadrat. R1 kuadrat kita sudah dapatkan nilai R1-nya tadi 90, yaitu berarti 90 kuadrat dibagi jumlah N1-nya, yaitu ada 6. Berarti 90 kuadrat dibagi 6 ditambah R2 kuadrat dibagi N2. R2-nya tadi kita sudah dapatkan nilainya 40. 40 dikuadratkan dibagi jumlah data di metode 2 itu ada 8. Berarti 40 kuadrat bagi 8 ditambah R3 kuadrat dibagi N3. R3-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu sebanyak 80. 80 dikuadratkan dibagi jumlah banyak datanya itu ada 6. Dikurangi 3 kali jumlah data keseluruhannya 20 ditambah 1. Dan kita mendapatkan nilai H-nya itu berdasarkan perhitungan tadi sebesar 11,762. Selanjutnya kita menentukan daerah kritis dan kriteria ujinya. Daerah kritis di sini kita bisa mendapatkan apabila kita mempunyai nilai alfa yang sudah kita dapatkan tadi di soalnya disebutkan, yaitu sebanyak 5% atau 0,05, dan derajat kebebasannya atau V bisa kita tentukan dengan cara jumlah kolom kurangi 1. Tadi jumlah kolomnya ada 3 atau jumlah metodenya ada 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu kita bisa cek nilai daerah kritisnya itu dengan menggunakan tabel X kuadrat, yaitu kita cari yang alfanya itu 0,05 dan V-nya itu 2. Lalu kita sesuaikan dan kita mendapatkan hasil X kuadrat tabelnya itu sebesar 5,991. Dan untuk kriteria ujinya, yaitu kita harus menolak H0 apabila nilai H-nya itu lebih besar dari X kuadrat tabel. Lalu kita sudah bisa menarik kesimpulan nih, bahwa kita harus menolak H0 karena nilai H-nya itu lebih besar dari X kuadrat tabel, atau tadi nilai H-nya sudah kita dapatkan sebesar 11,762, ternyata lebih besar dari X kuadrat tabel yang sudah kita peroleh, yaitu 5,991. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama. Ya, baik itu merupakan pembahasan soal nomor 4 mengenai uji Kruskal-Wallis. Untuk pembahasan-pembahasan soal yang lainnya bisa dilihat di video yang lainnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.